Metro itu apa? Udah Pak. Bulanan Bang. Mesinnya ada apa? Mesin itu? Pak. Mesin itu tidak ada? Pak. Wah. Banyak yang lain ya. Media folder dan media massa yang lain. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Tim Ekshumasi Jenazah AN beserta tim Dr. Ade. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan saya dari Polda Sumbar, yang saya hormati Kapolres Padang, Wakapolresta dan pejabat utama Polresta Padang, yang saya hormati Bapak-bapak ini dari Ombudsman. Terima kasih Pak. Ibu itu udah selesai kan? Itu kan sudah Ibu. Iya Pak. Udah. Halo. Kemudian Halo. Bapak Lapor Kam, Bapak Yurizal. Iya Pak. Kemudian Halo. Bapak Ketua Rekam, Dr. Amril. Terima kasih kehadirannya semua. Kemudian yang saya hormati Halo Pak. yang mewakili LBH Padang, Ibu Anissa. Kemudian yang saya hormati orang tua dari almarhum Abu Maulana dan hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Halo Pak. Bersyukur pada kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan dan rahmatnya buat kita semua. Sore ini kita bisa hadir di Polresta Padang dalam rangka akan menyampaikan informasi tentang hasil pelaksanaan ekshumasi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus yang lalu. Jadi informasi ini tentunya kita tunggu bersama, baik dari pihak kepolisian maupun dari rekan-rekan media. Nanti teknisnya pada saat ada penyampaian terkait dengan hasil ekshumasi, kami di sini hanya memonitor saja dari Polda dan dari Polresta. Silakan nanti rekan-rekan berkomunikasi dengan langsung Ketua Tim Dr. Ade. Ya. Karena saat ini kesempatan rekan-rekan media, mungkin termasuk dari LBH boleh juga, dari keluarga almarhum boleh juga, kalau mau bertanya nanti silakan. Termasuk dari tokoh masyarakat dan dari ombudsman silakan juga. Kita persilakan rekan-rekan nanti yang kira-kira belum paham, silakan tanyakan. Ya, kemudian kami juga berharap setelah kita mendapatkan informasi dari Ketua Tim ekshumasi, tolong apa yang disampaikan dan nanti akan disampaikan lagi dalam bentuk berita mungkin, ya, dalam bentuk produk-produk di media sosial. Tolong jangan ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan pada sore hari. Ya. Jadi komitmen kita bersama, apa yang kita dengar, ya, yang kita tanya, dengan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim dan tim, ketika nanti rekan-rekan tuangkan dalam bentuk berita, informasi di media sosial, tolong
sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya. Kalau rekan-rekan belum jelas, makanya ditanyakan. Jangan nanti muncul kesimpulan kira-kira, nah itu yang kami tidak mau. Justru nanti akan membingungkan masyarakat. Karena bukan hanya kita yang menunggu hasil, tapi masyarakat se-Indonesia, bukan hanya Sumatera Barat. Masyarakat se-Indonesia yang nunggu hasil ekshumasi. Ya. Rekan-rekan ini mewakili yang akan memberikan informasi kepada masyarakat se-Indonesia. Ya, makanya saya wanti-wanti, tolong rekan-rekan jangan ada yang berpersepsi, jangan ada yang berkesimpulan. Ya, kalau memang belum jelas silahkan ditanyakan. Itu aja mungkin rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan. Jadi setelah ini nanti langsung dari Ketua Tim Ekshumasi yang akan menyampaikan informasi yang sudah kita tunggu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami. Pada sore hari ini, tadi siang sebenarnya kami sudah menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan kepada Polresta Padang selaku peminta pemeriksaan. Di sini sesuai dengan surat yang dimintakan kepada kami dari Kepolisian Resort Kota Padang tertanggal 2 Agustus 2024 yang telah kemudian kita lanjuti dengan kami melakukan tindakan ekshumasi, otopsi, dan akhirnya menyusun laporan dalam bentuk analisis medical legal. Kami hormati adalah rekan-rekan dari jajaran Polresta, Polda, Bapak Ibu Afif, apa kabar? Dari LBH Padang, dari Ombudsman, tokoh masyarakat, dan dari LKAM. Jadi tugas yang diberikan kepada kami adalah sebagai tim pelaksana untuk kegiatan ekshumasi, pemeriksaan otopsi, dan analisis medical legal. Tugas ini ditugaskan oleh Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, sehingga kami memiliki ada pertama adalah 3 Dewan Pengarah, ada 3 guru besar yang berasal dari Universitas Riau, Universitas Indonesia, dan Universitas Erlangga selaku pengarah kami dan penasehat. Kemudian tim ini diketuai oleh saya selaku dari Universitas Indonesia. Kemudian ada sekretaris Dr. Betty Adayati dari Banten. Kemudian sebelah saya ada anggota Dr. Ika Susanti dari PDRMI Cabang Sumatera Barat. Kemudian ada Dr. Sigit Kirana Takima dari Universitas Diponegoro, ada Dr. Adrian Sahlubis dari Universitas Sumatera Utara, ada Dr. Fitri Agustina Puspa dari Universitas Pajajaran, ada Dr. Ida Bagus Gede Surya Putra Pidana dari Universitas Gajah Mada, ada Dr. Reni Sumino dari Universitas Erlangga, dan Dr. Jenny Dase dari Universitas Hasanuddin. Semuanya kami adalah dokter spesialis forensik. Nah, tindakan yang kami lakukan pada waktu itu adalah pertama kami melakukan pemeriksaan ekshumasi yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus, dilanjutkan dengan otopsi di Rumah Sakit Jadwal. Setelah itu keesokan harinya kami melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penemuan jenazah, dan kami pun mendapatkan asupan dokumen-dokumen serta kronologis baik itu dari Polresta Padang, dari LBH Padang, dari LPSK. Jadi kesemuanya itu kami analisis dan kami tuangkan di dalam laporan analisis ini. Laporan analisis ini berisi hasil atau bukti ilmiah secara kedokteran forensik dan medical legal tentang, pertama adalah tentang analisis perlukaan,
Kedua juga tentang analisis untuk biomekanika forensik untuk menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya perlukaan, serta ketiga adalah analisis hasil keseluruhan untuk menyimpulkan pertama cara mati, kedua sebab kematian, dan yang ketiga adalah mekanisme kematian. Dalam hal ini kami melakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan histopatologi forensik yang diproses di laboratorium patologi anatomi FKUI RSCM, serta melakukan pemeriksaan jantung dengan metode destruksi asam di laboratorium forensik Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Jadi tujuan dari semua itu adalah untuk mendapatkan bukti ilmiah terkait bagaimana sebetulnya proses atau mekanisme terjadinya kematian pada almarhum Afif Maulana. Di sini kami memang membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan awal karena memang sampel-sampel yang kami kirimkan itu memang ada yang berupa sampel tulang, sehingga sampel tulang itu memang pemrosesannya pun baru pasti akan lebih lama daripada sampel-sampel jaringan lunak. Sehingga memang setelah sampel itu kami terima, kemudian kami hasilnya kita rapatkan bersama dan kemudian kita analisis. Dari kali ini kami memang mendapat kesempatan untuk mempraktekkan praktek kedokteran forensik dan medical legal yang terbaik, di mana hasil ini tidak hanya ditunjang dari apa yang ditemukan pada tubuh jenazah, juga dengan melihat apa yang didapatkan dari dokumen serta keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Juga temuan-temuan atau kondisi di tempat kejadian perkara. Jadi dari sini kami melihat pertama bahwa perlukaan itu bisa terjadi pada tubuh almarhum Afif Maulana dengan perlukaan-perlukaan yang kita temukan meliputi pada daerah lengan kiri, paha kiri, dada bawah bagian kiri, punggung dan punggung kiri, ya. Dan kita temukan juga adanya perlukaan pada daerah kepala. Nah, dari sini kami menganalisis perlukaannya dengan mendasarkan pada temuan-temuan di tempat kejadian dan temuan-temuan pada dokumen-dokumen. Maka di sini kami berupaya untuk menganalisis dari 3 hal. Untuk sesuai dengan analisis tim kami ada 3 kemungkinan kejadian pada yang menimbulkan perlukaan pada tubuh Afif. Yang pertama adalah kejadian kecelakaan, karena pada saat pengejaran memang almarhum Afif dan saksi Afif dijatuhkan dari motor. Itu kita nilai untuk kita analisis luka-luka apa saja yang mungkin terjadi pada tubuh almarhum. Kedua adalah karena lokasinya di penemuan jenazah ada di bawah jembatan, maka kami menilai apakah ada kemungkinan perlukaan itu terjadi akibat jatuh dari ketinggian. Dan yang ketiga, sesuai dengan dokumen yang kami dapatkan dari LPSK, di mana ada beberapa informasi terkait adanya tindakan seperti pemukulan dan menendang, maka apakah mungkin itu juga terjadi pada almarhum Afif Maulana. Jadi kami menilai dan menganalisis dari kemungkinan 3 peristiwa kejadian tersebut dengan mendasarkan bukti-bukti ilmiah yang ditemukan pada tubuh almarhum, data-data pada tempat kejadian perkara, hasil-hasil pemeriksaan penunjang, serta dokumen-dokumen dan kronologis kejadian. Baik, saya akan jelaskan pertama tadi. Jadi pada seluruh sampel-sampel yang kami lakukan pemeriksaan, kami dapatkan tanda intravitalitas luka. Ya, intravital itu artinya bahwa ada luka yang terjadi pada saat Afif Maulana masih dalam kondisi hidup. Yaitu kita temukan ada intravital pada dada sisi bawah, punggung,
lengan kiri, dan paha kiri. Pada sampel tulang pun dan juga kepala, ya, kepala bagian belakang. Pada sampel tulang pun kami juga temukan adanya tanda perlukaan, tanda intravital pada kepala, pada jaringan otak, pada daerah-daerah tadi yang saya telah sebutkan, juga pada tulang iga maupun tulang kemaluan. Dari sisi ini kemudian kita lihat luka-luka tersebut jelas intravital, maka luka-luka tersebut terjadi sebelum Afif meninggal dunia. Nah, dari rekonstruksi kejadian peristiwa kecelakaan pertama saya sampaikan. Secara kecelakaan pada saat Afif Maulana tersebut dibonceng oleh Adit, maka informasi yang kami dapatkan adalah kecepatan motor sekitar 60 hingga 80 km per jam. Berdasarkan data dan pemeriksaan di jembatan Uranji, kita dapatkan bahwa dan informasi dari penyidik, saksi Adit ini memiliki ditemukan luka berupa lecet di bahu kiri dan mata kaki kiri. Ada luka luka robek di mata kaki kiri. Jadi luka lecet di bahu kiri dan luka robek. Maka sebetulnya pada setiap orang yang sedang berkendara bersama, maka seharusnya akan menerima gaya yang sama. Apalagi dengan posisi jatuh ke arah kiri, maka sangat mungkin ada luka di bagian tubuh sisi kiri. Jadi itu yang berkesesuaian, memang ada luka di bagian tubuh sisi kiri, di mana saksi Adit pun juga mengalami luka, dan almarhum Afif pun juga pada tubuhnya juga jenazahnya ditemukan adanya luka. Namun hal yang berbeda dari proses kecelakaan adalah bila kita perhitungkan pada kecepatan 60 km per jam, maka potensi terjadinya kecederaan itu biasanya terjadi pada bagian depan. Adanya patah tulang iga pun seharusnya iga itu terjadi patah tulang di bagian depan ataupun patah tulang di bagian samping, ya. Hal ini yang berbeda dengan temuan pada tubuh jenazah Afif, di mana pada tulang iganya itu yang patah adalah di bagian belakang. Jadi tidak berkesesuaian di sana. Apalagi kalau kita melihat pada dokumen yang diberikan oleh PSK, di mana ditunjukkan adanya foto pada saat almarhum Afif ditemukan di bawah jembatan, daerah wajah tampak tidak ada luka-luka, serta pada foto pada saat saksi Afif ditemukan dikumpulkan di Polda Sumbar juga tidak ada luka-luka di sana. Jadi kami melihat memang secara statistik kejadian kecelakaan demikian ini, apalagi pada kondisi yang pengendara tidak menggunakan helm, memang biasanya menemukan adanya perlukaan pada daerah kepala, yaitu di bagian depan, dan adanya patah tulang iga yang ada di bagian depan atau samping. Yang ini yang tidak berkesesuaian, di mana luka pada daerah kepala itu adanya di bagian belakang, sedangkan patah tulang iganya pun ada di bagian belakang. Ini yang tidak berkesesuaian. Selanjutnya juga adanya patah tulang kemaluan sisi kanan yang secara ilmu kedokteran forensik, jadi patah tulang kemaluan sisi kanan itu terjadi akibat energi atau patah yang diakibatkan energi yang tinggi. Di dalam literatur forensik itu dikatakan sebagai high energy fracture, jadi patah tulang yang diakibatkan oleh energi yang tinggi. Itu yang memang tidak berkesesuaian bila terjadi akibat kecelakaan tersebut, akibat dijatuhkan dari motor. Serta pada saat menurut keterangan dari penyidik bahwa pada saat dijatuhkan itu posisi motor penyidik ada di sebelah kanan dari motor Adit dan yang dikendarai oleh Adit dan almarhum Afif. Maka seharusnya kalaupun memang ada
kondisi bunga tersebut, maka kemudian kita bisa menemukan adanya luka-luka di sisi kanan tubuh. Namun pada tubuh jenazahnya tidak ditemukan adanya luka-luka tersebut. Jadi di sini kami bisa menyingkirkan adanya perlukaan akibat kecelakaan tersebut. Berikutnya kami ingin menganalisa akibat bagaimana dengan jatuh dari ketinggian. Di sini pada laporan analisis kami menghitung ketinggian jembatan. Kami menghitung, kami dapatkan data tentang berat tubuh Akif Maulana, dan juga kami mendapat dari pemeriksaan kami bisa menghitung tinggi badan Akif Maulana, sehingga kami bisa mendapatkan berapa indeks massa tubuhnya, serta bisa mendapatkan data-data apa-apa saja yang bisa terjadi bila orang dengan indeks massa tubuh sebesar itu, yaitu sekitar 19 hingga 27 kilogram per meter persegi, jatuh dari ketinggian setinggi 14,7 meter. Berdasarkan analisa kami, memang dari sesuai dengan di tubuh jenazah ada dominan luka-luka itu ada di bagian belakang tubuh. Ya. Luka-luka itu berkesesuaian dengan adanya mekanisme jatuh dari ketinggian 14,7 meter dari secara kerusakan forensik, secara keilmuan forensik, di mana pada saat itu maka bagian pinggang, punggung, dan kemudian kepala juga akan membentuk dasar. Nah, energi yang diterima oleh tubuh almarhum juga kami perhitungkan di sini dengan perhitungan tadi berat badan dan tinggian, maka kami mendapatkan energi yang bisa diterima oleh tubuh manusia bila terjatuh dari ketinggian itu, yaitu sebesar 7.200 joule. Nah, energi potensial sebesar ini memang akan telah melebihi dari batas toleransi tubuh manusia, di mana bila di daerah kepala itu batasannya adalah sebesar 1.800 joule, di daerah leher sekitar 1.800 hingga 2.900 joule, untuk daerah dada sebesar 60 joule, serta daerah tungkai itu lebih dari 8.000 joule. Sehingga hal ini juga berkesesuaian, di mana pada daerah kepala mengalami luka, daerah punggung dan pinggang juga mengalami luka, namun tidak ditemukan adanya patah tulang tungkai, paha dan tulang paha maupun tulang tungkai bawah tidak ditemukan luka. Jadi karena memang tidak melebihi batas toleransi untuk yang tungkai. Kalau yang kepala, punggung juga telah melebihi batas toleransinya. Hal ini lebih dari 7.200 joule ini juga merupakan energi yang besar, dan jatuh dari ketinggian lebih dari 12 meter itu juga tergolong sebagai very high falls, ya. Jadi pembagiannya 0 sampai 2 itu low falls, 2 sampai 6 itu moderate, 6 sampai 12 adalah high, di atas 12 adalah very high. Dan dengan menganalisis, mempertimbangkan bagaimana posisi tubuh dan mekanisme dari biomekanika dari tubuh manusia pada saat jatuh dari ketinggian, maka memang ada kesesuaian, memang bagian pinggang, punggung, dan kepala itulah yang mengenai dasar. Di sini juga kami menemukan adanya bentuk kesesuaian di mana kepala itu mendekati benda, maka akan menimbulkan luka berupa adanya luka di jaringan otak yang kita sebut sebagai lesiku dan lesi kontakku. Lesiku adalah ku atau tulisannya LCOUP, ya. Lesiku itu di mana lesi yang terjadi pada lokasi impact, dan lesi kontakku adalah di seberang dari lokasi impactnya. Nah, ini dengan posisi mekanisme jatuh dari ketinggian itu, di mana kepala yang mendekati dasar itu juga akan menimbulkan kondisi ku dan lesi kontakku seperti yang ditemukan pada tubuh jenazah. Serta juga hal ini juga berkesesuaian juga dengan adanya patah tulang daerah kemaluan sisi kanan, di mana jatuh dari kondisi yang very high force tersebut juga telah mengalirkan data energi yang tadi sebesar 7.200 joule,
sehingga bisa dikatakan sebagai high energy impact. Itu yang kami analisis. Selanjutnya kami juga menganalisis dalam laporan kami tentang apakah akibat ada informasi terkait penendangan, pemukulan yang seperti ada di dokumen yang diberikan kepada kami dari LPSK. Di sini dari dokumen tersebut ditunjukkan tendangan dan pukulan secara statistik atau secara ilmuwan kedokteran forensik. Bila ada seorang anak yang meninggal akibat kekerasan atau penganiayaan yang berupa penganiayaan dengan kekerasan tumpul, maka 63% itu kekerasannya dominan ada di kepala. Nah, sedangkan pada tubuh jenazah ini kita lihat dominannya itu ada di punggung, dan kepala pun adanya di bagian belakang. Kemudian dari sisi patah tulang iga juga, di mana patah tulang iganya pertama lokasinya memang ada di belakang. Nah, ini yang memang berbeda dengan suatu kondisi kekerasan, di mana kalau kekerasan maka patah tulang iganya itu biasanya berada di bagian depan. Kemudian patah tulang iga pun pada yang ditemukan pada tubuh almarhum ini memiliki pola yang cukup spesifik. Dia patah tulangnya adalah patah tulang iga ketiga hingga ke-12 dengan garis patahan yang hampir segaris, yang menunjukkan bahwa pada saat patahnya itu diakibatkan oleh gaya yang hampir sama dan bersamaan. Dan itu yang memang berbeda dengan suatu kondisi kekerasan atau penganiayaan, di mana ketika penganiayaan tidak mungkin satu orang itu memukul atau menendang dengan kekuatan yang sama, dan biasanya juga menimbulkan adanya patah-patah tulang itu di lokasi-lokasi yang random, tidak pada satu hampir segaris seperti pada kasus ini. Selanjutnya juga patah tulang kemaluan sisi kanan pun itu juga, sekalipun itu jadi biasanya kalau pada kasus penganiayaan di mana daerah panggul itu mengalami kekerasan, maka yang patah itu juga biasanya pada daerah persambungan antara tulang kemaluan kanan dan tulang kemaluan kiri. Sedangkan pada kasus ini, yang patah adalah sisi kanan. Hal ini yang dan ini juga diakibatkan oleh sifat kekerasannya adalah high energy impact. Itu yang memang berbeda, karena kekerasan akibat pemukulan ataupun penendangan itu tidak digolongkan sebagai suatu tindakan atau kekerasan yang high energy impact. Jadi berdasarkan analisis ini, maka yang kami simpulkan memang kesesuaian kejadian pada terjadinya kematian almarhum Habib Maulana ini adalah kesesuaiannya dengan mekanisme jatuh dari ketinggian. Karena itu telah akan memberikan energi yang tinggi dan memberikan impact yang besar bagi tubuh. Dan itu juga posisi atau ketinggian yang 14,7 meter itu juga berkesesuaian dengan kepustakaan secara keilmuan kedokteran forensik, di mana bagian pinggang, punggung, dan kepala itu juga menyentuh dasar. Sehingga di sini kami simpulkan pada hasil pemeriksaan kami, memang penyebab kematian dari almarhum Habib Maulana ini adalah sebuah kecederaan atau kekerasan tumpul yang multiple pada daerah pinggang, punggung, serta kepala, yang mengakibatkan adanya patah tulang belakang kepala, ada perlukaan juga di bagian otak. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan. Mungkin seperti itu. Semoga jelas. Bila mana ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan sebutkan dari mana. Izin, saya Miss Lida dari Pemret Senior.
timeline. Di mana di sini tadi luka-luka yang terdapat pada saudara Hafiz. Tadi ada luka dominan di punggung. Kemudian patah tulangnya pada iga ke-12. Ketiga hingga ke-12. Oh, ketiga. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya. Jadi biasanya itu kena benturan apa itu, Mbak? Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Baik. Pada posisi jatuh dengan rekonstruksi jatuh dari ketinggian, maka tubuh itu pertama kali akan pinggang mengenai punggung dan kemudian kepala seperti ini. Jadi punggung itu mengenai dasar, ya, dasar dari TKP-nya. Di mana di sini kita temukan dasarnya adalah sungai yang berbatu-batu. Jadi ada itu yang memang bisa mengakibatkan perlukaan pada daerah tersebut. Dan karena sifatnya yang bersama-sama, maka energi itu akan diterima secara bersama-sama sehingga mengakibatkan garis patahannya dengan pola yang cukup spesifik, yaitu yang dia habis garis. Seperti itu. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan saya Irwana dari Kumparan. Yang mau saya tanyakan dari kesan yang terjadi oleh almarhum ini, setelah dia jatuh bawah itu kondisi almarhum ini langsung meninggalkah atau gimana? Terus jika tidak langsung meninggal dengan kondisi diketahui oleh orang, berapa presentasi nyawanya bisa terselamatkan jika langsung dievakuasi atau dibawa ke rumah sakit gitu? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Memang ini yang menjadi misteri bagi kami, ya. Ditemukan di dalam air, namun pada saat pemeriksaan diatom, jadi semua air sungai itu mengandung diatom atau ganggang besar satu. Nah, ketika orang itu masuk ke dalam air, bila orang itu masih hidup, maka dia akan menghirup air itu, masuk ke dalam paru-parunya, diserap ke dalam darah, maka dia akan ada di dalam sumsum tulang. Nah, pada jenazah almarhum ini, pada sampel sumsum tulang yang kami periksa, kami tidak menemukan adanya diatom. Berarti memang adanya proses di mana dia tidak begitu jatuh, dia tidak masuk ke dalam air, dia tidak menghirup air. Kenapa kalau bisa demikian? Sebetulnya dapat dijelaskan dari mekanisme jatuh itu sendiri. Jadi ketika dia mengenai dasar pertama pinggang, punggung, kemudian kepala itu akan terpelangking ke belakang. Ya, kalau bahasa Jawanya itu geblak gitu ya, terpelangking ke belakang, atau dalam bahasa literatur forensik kita sebutnya sebagai mekanisme kecederaan whiplash injury. Maka seharusnya kita bisa temukan juga adanya kecederaan pada sumsum tulang belakang daerah leher. Namun pada saat kami periksa memang tidak, kondisinya sudah membusuk lanjut sehingga sumsum tulang belakangnya sudah tidak ada. Selanjutnya juga kami lokasi impact pada belakang kepala itu berkesesuaian dengan lokasi batang otak, bagian otak yang kita sebut sebagai batang otak. Batang otak itu adalah pusat pengaturan pernapasan dan kerja jantung. Sehingga bila itu mengalami kecederaan, maka orang itu akan meninggal seketika. Makanya pada almarhum Hafiz, sekalipun dia ditemukan meninggal di dalam air, tapi tidak terhirup air sungai itu, sehingga tidak kita temukan diatom di dalam sumsum tulangnya. Demikian. Baik, masih ada, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak, saya Lia dari Radio Basic. Apakah Hafiz sudah meninggal sebelum jatuh ke dari jembatan? Ya, terima kasih. Pada luka-luka yang kami periksa dari tubuhnya, semuanya menunjukkan tanda-tanda intravital. Artinya intravital itu artinya tubuh orang itu masih hidup. Sehingga kami simpulkan bahwa pada saat masuk ke dalam air atau jatuh di bawah jembatan tersebut, Hafiz
Afif masih dalam kondisi hidup. Kalau tidak hidup maka tidak akan mungkin menunjukkan tanda intravital. Namun pada semua sampel yang kami periksa, sampel dari punggung, dari paha sampai ke sampel tulang tengkorak, tulang kemaluan dan tulang iga, semuanya menunjukkan tanda-tanda intravital. Masih ada lagi, silakan rekan-rekan. Oh ya, boleh orang tua. Pak, berarti saya mau tanya, berarti anak saya ini meninggalnya bukan di dalam air atau gimana meninggalnya? Kan karena tadi tidak ditemukan yang tunggal itu tadi. Ya, apakah meninggalnya di luar air apa di dalam air? Tadi dokter bilang nggak ada ditemukan, berarti meninggalnya apakah mungkin di luar air? Dan kalau seandainya dia meninggal di luar, apakah masih bisa bangun setelah kepalanya cedera? Itu dan masuk kayak apa masih mungkin gitu. Dan soal luka di dada tadi, saya itu gimana dok? Luka di dada. Apakah juga ada luka di wajah gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi almarhum Afif pada hasil pemeriksaan kami menunjukkan meninggal seketika pada saat jatuh di bawah jembatan tersebut. Ya, jadi posisi perlukaan serta mekanisme tadi pada saat menyentuh kepala terbentur dasar dan mekanisme di mana kepala terpelanting ke belakang itu secara keilmuan bisa menyebabkan kecederaan pada sumsum tulang belakang, daerah leher, atau yang kita sebut dalam bahasa kedokterannya adalah whiplash injury. Whiplash itu jadi pada saat terpelanting begitu maka sumsum tulang belakangnya seperti tertarik sehingga akhirnya mengakibatkan orang itu tidak mampu bergerak dan posisi impact dari itu adalah persis di belakang kepala yang berkesesuaian dengan lokasi batang otak, di mana di situ bila terjadi kecederaan pada batang otak maka orang itu akan mati secara seketika. Jadi dengan rekonstruksi dari secara kedokteran forensik ini maka almarhum Afif itu meninggal akibat karena terjatuh gitu dari ketinggian dan meninggal seketika di bawah ketika dia menyentuh dasar tersebut. Jadi kalau apakah masih mampu ditolong, tentunya kalau saya kira ketika dengan kecederaan yang sebesar itu, apalagi dengan energi yang diterima oleh tubuhnya sebesar itu, memang ini suatu trauma yang bersifat fatal dan memiliki peluang hidup yang cukup kecil. Masih ada yang ditanyakan rekan-rekan? Silakan. Sebutkan dari media mana. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Yola Sastra dari Harian Kompas. Ingin penegasan dokter. Berarti tadi kesimpulannya Afif meninggal ketika setelah jatuh dari ketinggian gitu. Apakah orang yang meninggal itu setelah meninggal di atas saya tidak memungkinkan untuk menghirup air gitu ke dalam tubuhnya gitu? Boleh ditegaskan lagi dok? Kalau orang itu sudah meninggal, maka kerja jantung, paru itu sudah tidak ada lagi, sehingga orang yang sudah meninggal sudah pasti tidak akan bernafas, sehingga tidak akan terhirup air yang ada di dalam air sungai itu. Cukup perkenalan. Itu kan sebelumnya kan menjadi perdebatan Afif ada lubang apa dari pihak kerja keundangan atau apa. Kalau Polda sebelumnya sudah menjelaskan itu bahwa lubang mayat atau lubang apa. Oh, pertegas oleh ahlinya itu lubang itu Bu Afif itu karena apa itu bisa dijelaskan itu. Pada saat pada saat pemeriksaan yang kami lakukan sudah tidak ada lubang mayat lagi karena mayat sudah almarhum sudah dikebumikan
selama 2 bulan, sehingga tidak ditemukan lagi tanda-tanda berupa lebam mayat. Yang kami temukan adalah tanda-tanda pembusukan yang sudah lanjut karena memang sudah meninggal dan diperburukan selama 2 bulan. Cukup? Masih boleh? Tadi ada yang lupa saya tanyakan, dokter. Boleh dijelaskan atau dipertegas sebentar ambang kematiannya ini di mana untuk akhir ini? Karena sebelumnya dari keterangan Kapolda kan tulang iga patah menusuk paru-paru. Apakah sekadar paru-paru tertusuk atau karena ada benturan di kepala dan bagian lainnya juga? Oke. Jadi berdasarkan analisa kami, sebab kematiannya itu di mana kekerasan di daerah atau kecederaan di daerah pinggang, punggung dan kepala, serta yang secara keilmuan dapat juga terjadi di daerah leher itu merupakan satu rangkaian kejadian, di mana pada saat pinggang mengenai dasar, punggung dilanjutkan dengan kepala yang terbelanting ke belakang dan menimbulkan juga kecederaan pada daerah lehernya. Ini merupakan satu rangkaian kejadian. Tidak bisa kita pisahkan apakah dada saja atau punggung saja atau kepala saja. Jadi kalau di dalam kerusakan forensik ini disebut sebagai kekerasan atau kecederaan yang multipel. Ya, jadi penyebab kematiannya adalah kecederaan multipel pada daerah pinggang, punggung, kepala serta leher. Terkait paru-paru, berarti setelah itu ya? Pada paru tentunya secara keilmuan ini bisa saja terjadi di mana iga yang patah itu juga pasti akan menusuk paru dan menimbulkan perdarahan. Jadi kalau memang di dalam pemeriksaan yang pertama menemukan hal tersebut, maka memang berkesesuaian dengan temuan di mana patah tulang iga yang kita temukan ini bentuknya memang pola lukanya dia dari menusuk ke atas ya, dari belakang ke depan, dan memang secara keilmuan juga dapat menimbulkan penusukan itu. Namun pada pemeriksaan kami memang dalam kondisi yang jenazah sudah diotopsi sebelumnya dan sudah mengalami pembusukan lanjut, sehingga memang paru dan darah yang ada di rongga dada itu tentunya sudah tidak ada. Sehingga kami tidak bisa mengkonfirmasi apakah betul telah terjadi penusukan patahan tulang iga itu akan menusuk paru. Namun secara keilmuan kedokteran forensik dan mediko legal, hal ini sangat dimungkinkan. Baik, masih ada? LBH. Dari LBH, sebentar ya, rekan-rekan dari wartawan Guru. Dok, tadi kan ada penjelasan mengenai luka sebelum kematian. Nah itu kan sebelumnya lukanya seperti ini itu kayaknya ditemukan gitu. Tapi ketika penjelasan lebam itu kan tidak ditemukan lagi, jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Lebam mayat itu akan muncul 20-30 menit setelah orang itu meninggal, menetap setelah 8 hingga 12 jam pasca mati. Setelah itu maka sudah tidak ditemukan lagi. Jadi bukan berarti tidak ada, tapi karena jenazah yang dalam kondisi sudah membusuk lanjut tentunya sudah tidak ditemukan lagi lebam mayat itu. Jadi pada pemeriksaan kami sudah tidak menemukan lagi adanya lebam mayat karena memang jenazahnya sudah membusuk. Selanjutnya, jadi ini tanda intravital yang tadi mungkin dikatakan, jadi jangan disalahartikan bahwa ada kecederaan dulu sebelum orang ini meninggal, bukan begitu. Tapi ketika orang itu masih hidup dan misalnya mengalami pelukan, saya kena tonjok ya, maka bagian yang kena pukulan itu atau mengalami kecederaan itu akan mengalami reaksi secara lokal. Ada pembengkakan, keperahan, dan juga ada reaksi yang secara sistemik, di mana tubuh itu akan mengalirkan darah ke daerah tersebut dan kemudian menyampaikan ada sel-sel radang yang ada datang ke daerah tersebut. Nah, kalau luka itu terjadi setelah orang itu meninggal, di mana jantung sudah berhenti, maka seharusnya tidak ada lagi tanda-tanda lokal sistemik tersebut. Ya. Nah, karena luka ini pada saat artinya
Dengan ditemukannya tanda intravital pada daerah-daerah yang akan saya jelaskan, artinya pada saat almarhum Afif itu membentur dasar sungai, dasar jembatan itu, dia pada kondisi dia hidup dan kemudian dia meninggal. Kalau dia meninggal di atas jembatan, maka nggak akan ada lagi tanda-tanda itu pada tubuhnya. Karena pada saat dia membentur dasar sungai tadi, kalau dia meninggal akibat apapun yang terjadi. Tapi karena dia masih ditemukan tanda-tanda intravital atau reaksi radang yang lokal dan sisterik pada tubuh, pada bagian-bagian yang terluka tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pada saat membentur dasar jembatan itu dia hidup, kemudian dia meninggal. Mungkin ada lagi, kita buka satu lagi ya. Videoan. Baik, Assalamualaikum, izin Pak Dokter. Tadi disebutkan bahwa akibat benturan benda tumpul, tentunya ada maksudnya terkena benturan kekerasan tumpul, kekerasan tumpul tentu ada sebagai objeknya adalah korban, dan bisa dijelaskan lagi subjeknya apa, apakah itu batu, air, tanah atau seperti apa. Mohon diulang penjelasan saja biar jelas. Satu, yang kedua, dari hasil ekshumasi yang dilakukan itu atau otopsi ulang dilakukan itu, apakah bisa menjadi petunjuk bagi pihak kepolisian nantinya jatuhnya korban itu dijatuhkan atau jatuh sendiri seperti itu? Apakah ada tambahan petunjuk untuk kepolisian hasil dari ini? Terus yang ketiga, yang terakhir, barangkali sebelum dilakukan ekshumasi ada otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang saya tanyakan adalah apakah ada tambahan temuan baru dibandingkan dengan otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri? Terima kasih. Yang pertama terkait apa saja yang ada di dasar jembatan itu yang bisa menimbulkan perlukaan pada saat jatuh dari jembatan tersebut. Kalau pada pemeriksaan kami memang ada informasi dari penyidik terkait adanya sebongkah kayu yang ada di bawah sana, serta kalau kami pada pemeriksaan kami juga banyak sekali batu-batu yang ada di bawah jembatan tersebut yang dapat menimbulkan pola perlukaan sama seperti yang ditunjukkan pada foto yang diberikan kepada kami. Jadi itu batu. Yang kedua, selanjutnya yang kedua tadi apakah bisa ditunjuk bagi pihak kepolisian? Jadi hasil analisa kami ini itu merupakan kami menganalisa secara menyeluruh, baik dari tubuh jenazah, dari TKP, dari dokumen-dokumen, serta dari saksi-saksi. Dari sini kami harapkan hasil laporan kami ini yang kami telah berikan kepada Polresta Padang bisa menjadi bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada siapapun, kepada masyarakat, bahwa ini sebetulnya yang terjadi dan kekerasan seperti apa yang terjadi pada tubuh almarhum Afif, serta mekanisme perlukaan seperti apa yang terjadi pada tubuh almarhum Afif. Dan ini tentunya kami harapkan bisa membantu serta bisa memperjelas lagi dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh rekan kami yang melakukan otopsi yang pertama, sehingga teman-teman atau kita dari Polresta Padang ini akan semakin jelas bisa menyimpulkan apa yang terjadi sebetulnya, dan dengan analisis-analisis yang kami menggunakan keilmuan forensik dan medical legal yang terbaik ini. Begitu. Nah, kalau memang itu tentunya nanti akan diputuskan dari Polresta Padang bagaimana tindak lanjut dari hal ini, yang kami harapkan memang tentunya ini akan menjadi bukti yang kuat yang bisa memberikan sumbangsi yang baik bagi Polresta Padang. Terima kasih. Baik, cukup. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih Dr. Ade selaku Ketua Tim Ekshumasi dan Otopsi dan tim yang telah memberikan informasi sejelas-jelasnya buat kita. Ya, diharapkan dari informasi yang diberikan ini kita semua yang hadir di sini sudah mendengarkan, tentunya harus sudah satu persepsi. Jangan lagi menimbulkan kebingungan.
seperti yang saya sampaikan di depan bahwa informasi ini ditunggu oleh masyarakat luas, ya, masyarakat luas, sehingga apa yang sudah disampaikan ya itulah yang harus rekan-rekan informasikan kepada masyarakat. Jangan ditambah, jangan dikurang, ya, jangan ditambah, jangan dikurang.